Wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Sarah. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sarah Nadia has joined the channel. Mau ngabsen dulu Cito, Lita, Nadila, Sandi. Sarah Nadia has joined the channel. Yang tidak hadir berapa orang? Cito? Sarah Nadia has joined the channel. Yang belum gabung? Niko. Ada Niko. Iya. Dan Opik ya? Iya, 3 orang. Nggak apa-apa, kita belajar berapa yang ada dulu. Gimana kabarnya semua? Sehat? Yang lain gimana? Lita, Nadila, Sandi? Dengar Ibu? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran untuk teks eksplanasi, sebelumnya belajar tentang apa? Pelajaran bahasa Indonesianya belajar tentang apa? Coba Nadila. Cito sebelumnya belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Ya, baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Yang pertama ada pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Contoh Nicholas Rizkiagas has joined the channel. Contoh dari fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain. Sementara contoh dari kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, dan yang lain. Lalu ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Yang ketiga, maaf tadi jaringannya. Yang ketiga, ada informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki maaf tadi jaringannya terputus. Yang ketiga, dari ciri-ciri teks eksplanasi, ada informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Dan yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Lalu yang ada manfaat mempelajari teks eksplanasi, yaitu agar peserta didik mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat, mayoritas, dan faktual yang ada. Yang selanjutnya, Nicholas Rizkiagas has joined the channel. Selanjutnya ada struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi memiliki fungsi sosial menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar menjadi lebih jelas dan memberikan pengetahuan tambahan terhadap pembacanya. Oleh karena itu, strukturnya terdiri dari beberapa bagian pokok sebagai berikut. Yang pertama,
Identifikasi fenomena atau peristiwa. Berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti menetapkan, memastikan, dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Yang kedua, ada rangkaian kejadian. Penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, ada ulasan yang merupakan komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Lalu, ada juga pendapat dari Mahsun, yaitu teks eksplanasi memiliki struktur berpikir seperti judul, pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pernyataan umum berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum, atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Yang kedua, deretan penjelas berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Lalu ada interpretasi, merupakan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Pada dasarnya, teks ini disusun secara nyata dan bukan hasil rekayasa. Lalu ada pola pengembangan isi teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi adalah pengembangan paragraf yang disusun dari beberapa kalimat secara runtun sehingga membentuk suatu gagasan utuh yang jelas dan sesuai dengan maksud dari teks yang ditulis. Suatu teks yang baik, apapun jenisnya, harus memiliki pola pengembangan teks yang tepat sesuai dengan kebutuhan utama dari teks tersebut. Pola pengembangan teks eksplanasi yang pertama, pola kronologis atau proses. Teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Yang kedua, ada pola kualitas atau sebab akibat, yaitu teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi. Yang selanjutnya, ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Lalu ada deretan penjelas atau inti penjelasan apa yang akan disampaikan, dan ada interpretasi, pandangan atau kesimpulannya. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau biasa disebut informasi faktual. Lalu, faktualnya menurut informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selain ciri di atas, kaidah kebahasaan juga dapat menjadi ciri khas yang konkret dari teks eksplanasi. Kebahasaannya sendiri tergantung dari pola pengembangan dan tema umum dari judulnya. Jika teks eksplanasi menggunakan pola pengembangan kronologis, maka akan banyak ditandai oleh konjungsi lalu, kemudian, akhirnya, sekarang, sebelumnya, dan sebagainya. Sementara, jika teks eksplanasi menggunakan pola kausalitas, maka konjungsi kaidah kebahasaannya akan banyak didominasi oleh konjungsi seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya.
Berikut adalah beberapa poin utama kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Yang kedua, pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat akan memiliki konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Yang ketiga, menggunakan kata peristilahan atau teknis, contohnya industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata benda fenomena seperti angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan sebagainya. Lalu yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan. Jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial atau budaya seperti berpergian, berwisata, mengajak, berkunjung, berjalan-jalan. Yang keenam, cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Selanjutnya, ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, mengumpulkan kemudian menentukan suatu topik kejadian atau peristiwa menarik yang dikuasai. Yang kedua, menyusun kerangka eksplanasi berupa pokok pikiran yang sesuai dengan struktur eksplanasi. Teknisnya, setiap bagian struktur dapat diisi oleh kalimat-kalimat utamanya terlebih dahulu tanpa penjelasan mendetail. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai bahan atau data berupa fakta atau pendapat ahli yang didapatkan dengan cara studi literatur atau membaca buku sumber, atau juga observasi langsung mengamati fakta. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi utuh atau melengkapi kalimat utama dari kerangka dengan pengembangannya. Ikuti pola pengembangan paragraf yang sesuai dengan jenis teks eksplanasi. Yang kelima, menyunting dan mengoreksi teks yang ditulis untuk memastikan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses penulisan. Perhatikan isi teks, struktur, kaidah kebahasaan, dan ejaan hingga tanda baca. Ada contoh dari teks eksplanasi yang kausalitas atau sebab akibat. Gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung berapi. Hasil letusan gunung berapi antara lain lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas. Pada akhirnya, fenomena bencana tersebut akan menyebabkan berbagai kerusakan, seperti kerusakan lingkungan, tercemarnya udara, dan bahaya langsung bagi makhluk hidup yang di sekitarnya. Lalu, eksplanasi kronologis atau prosesnya, proses terjadinya gunung meletus. Mula-mula suhu di sekitar akan naik dan mata air di sekitar akan menjadi lebih kering. Lalu gunung akan mengeluarkan suara bergemu, kadang disertai getaran atau gempa kecil. Kemudian endapan magma terdorong dari perut bumi oleh gas bertekanan tinggi. Setelah itu letusan gunung berapi menghasilkan lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan yang panas. Sudah dari materi yang Ibu bacakan tentang teks eksplanasi. Ada yang ingin bertanya? Cito? Tentang strukturnya. Ibu bacakan lagi struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena atau peristiwa. Berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti menetapkan, memastikan, dan mengenalkan suatu peristiwa, suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Misalnya, peristiwa gempa bumi, kita harus tahu dulu apa penyebab dari gempa bumi itu, kapan terjadinya waktu gempa bumi itu, dan di mana lokasinya.
Jadi bisa kita identifikasikan dulu fenomenanya. Lalu ada rangkaian kejadiannya, penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Misalnya kita sudah mengidentifikasi gempa bumi itu terjadinya kapan, lalu apa penyebab dari gempa bumi, misalnya lempengan bumi yang bergeser, terus berapa kekuatan gempanya, itu kita harus rincikan di kejadiannya. Jadi pembaca tahu berapa kekuatan gempa buminya, apa penyebab dari gempa bumi. Jadi pembaca tidak bingung gitu. Lalu ada ulasan, merupakan komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Misalnya sudah kita jelaskan semua, lalu ada komentar sebaiknya apa yang kita lakukan agar gempa bumi tidak terjadi gitu. Atau jika memang terjadi gempa bumi, apa yang harus kita lakukan, tindakan kita gitu. Apa kita keluar dari gedung atau bangunan-bangunan gitu, atau dari rumah. Itu untuk struktur dari teks eksplanasi. Jadi strukturnya harus jelas, apa penyebabnya, apa akibatnya dari peristiwa itu, dan juga harus dijelaskan secara rinci agar pembaca tidak bingung atau kesusahan dalam menafsirkan suatu kejadian gitu. Ada yang lain? Gimana Cito? Sudah paham? Sudah ada kebayang. Lalu di sini juga ada yang pertama pernyataan umum berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Itu yang tadi bilang harus ada pernyataan umumnya dulu, berisi tentang apa, misalnya gempa bumi, kita jelaskan dulu gempa bumi itu apa gitu. Lalu ada deretan penjelas berisi paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nah, sudah ada kita penjelasan tentang gempa bumi, lalu bagaimana bisa terjadi gempa bumi juga kita harus jelaskan gitu. Lalu ada interpretasi, merupakan penafsiran, pemaknaan, dan penyimpulan berupa pendapat penulis atau sesuatu yang telah dijelaskan dari teks tersebut. Nah, yang diinterpretasi itu penjelasan kita sebagai penulis. Jadi kayak saran gitu, kayak pendapat sebaiknya apa yang dilakukan jika gempa bumi itu terjadi gitu. Saran kita agar si pembaca jadi tahu apa yang akan dilakukan jika gempa bumi itu terjadi gitu. Sudah paham? Situ? Ya. Yang lain? Ada yang ingin bertanya? Opi? Lita? Nadila? Sandi? Coba. Sudah paham semua tentang teks eksplanasi? Sekarang ibu yang bertanya. Iya, Lita mau bertanya? Tidak. Sekarang ibu yang bertanya. Sama. Sandi dengar ibu? Sandi? Ada yang tahu tidak teks eksplanasi itu apa? Coba. Niko, dengar penjelasan ibu tadi? Dikit. Niko paham nggak apa itu teks eksplanasi? Tahu pengertian dari teks eksplanasi? Coba Niko. Niko? Niko, pengertian dari teks eksplanasi? Tahu? Kalau nggak
Nadila. Nadila dengar Ibu? Lita. Lita. Pada nggak jawab, nggak dengar Ibu atau gimana? Coba Lita. Terdengar Niko, Cito? Suara Ibu terdengar? Lita, Nadila, Niko, Sandi. Pengertian dari teks eksplanasi apa? Tadi Ibu sudah jelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Coba Lita. Atau Cito. Gimana Cito pengertian dari teks eksplanasi? Iya. 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 Kalau dari Lita gimana Lita? Lita masih dengar Ibu? Iya. Pengertian teks eksplanasi. Iya. 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 Lalu ada yang tahu bagaimana pola pengembangan isi teks eksplanasi? Coba Sandi. Sandi, pola pengembangan dari teks eksplanasi itu apa? Apa saja? Niko? Pola pengembangan dari teks eksplanasi itu? Cito? Cito tahu pola pengembangan dari teks eksplanasi? Pola pengembangan dari teks eksplanasi apa saja? Tahu? Ya. Ya. Coba berapa? Ya.
Suara di sini nggak apa-apa. Udah. Iya. Apa tadi? Apa lagi gitu? Ya. Pengertiannya? Coba yang kausalitas apa? Pengertiannya? Pola deduktif apa? Gitu. Tadi pola deduktif, pengertian dari pola deduktif itu apa? Pola pengembangan. Situ, masih dengar Ibu? Ya, pengertian dari pola deduktif apa? Ya. Sudah situ? Ya sudah, Ibu bacakan saja pengertian dari pola deduktif. Pola deduktif adalah pola pengembangan yang mengurutkan dari umum ke khusus. Teks dengan pola ini memberikan kesimpulan atau gagasan utama di bagian awal teks. Lalu ada pola induktif. Pola induktif merupakan pola pengembangan paragraf. Sekarang Ibu bacakan lagi pengertian dari pola proses. Pola proses adalah pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat. Yang tersusun secara runtun sehingga membentuk satu gagasan yang utuh. Dengan begitu, paragraf tertentu tidak langsung mengandung kesimpulan yang berupa kalimat eksplisit, tetapi disimpulkan atas kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Lalu ada pola contoh. Pola pengembangan paragraf ini menyajikan gagasan utama atau pokok pikiran yang kemudian diuraikan menjadi gagasan penjelas dalam bentuk ilustrasi atau contoh. Lalu ada pola kausalitas. Teks eksplanasi yang menggunakan pola kausalitas memiliki unsur kalimat sebab akibat di dalamnya. Dari pengertian-pengertian teks eksplanasi yang Ibu bacakan dan struktur teks eksplanasi, sekarang Ibu mau kalian memberikan contoh dari teks eksplanasi atau membuat kalimat teks eksplanasi. Coba dari Nadila dengar Ibu? Cito, suara Ibu kedengaran? Ada. Coba Cito, contoh dari teks eksplanasi. Sebaiknya contoh teks eksplanasi dari peristiwa alam, coba situ.
Cito? Lita, dengar ibu? Lita, Nadila, Nicholas? Dengar suara ibu? Ya, coba buat contoh dari teks eksplanasi tentang peristiwa alam. Sudah paham kan apa itu teks eksplanasi? Bagaimana cara penyusunannya? Coba, Cito. Iya. 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 Ada unsur sebab akibat di dalam teksnya ya, Cito. Ada. Lalu ada lanjutannya lagi? Apa? Coba. Sebagian. Ya. Iya. 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 Ya, bagus Cito. Yang lain? Berhubung waktunya juga sudah habis, Ibu akhiri dulu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tetapi yang belum menjawab membuat teks eksplanasi, Lita, Nadila, Niko, Opik, Lia, dan Sandi, nanti kirimkan tugasnya lewat WhatsApp grup. Ibu akan share lagi tugasnya. Cito juga kalau mau ngerjain lagi juga boleh. Baik, untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.